sebenarnya pemerintah kita itu arah pendidikannya itu kemana? Apa ke negara Eropa kah? Ataukah ke negara Cina kah? Dan lain sebagainya. Karena memang kita masih dualisme sistem pendidikan. Apa menggunakan link and match ataukah berkarakter? Ya, karena memang link and match juga sangat diperlukan di pendidikan. Kemudian yang kedua, Pak, ini isu, Pak, saya tidak langsung jadi pejabat, tetapi isu. Saya masih pernah mendengar bahwa sebuah jabatan, baik itu menteri pendidikan atau menteri apa saja, khususnya pendidikan, yang sekarang ini mungkin kita sudah tahu bahwa menteri pendidikan adalah, ya, ya maaf, berarti saya berarti memang lebih mengarah itu. Sehingga saya menanyakan kenapa kok pemerintah kita justru mengambil menteri pendidikan bukan dari seorang pendidik, tetapi justru dari seorang businessman seperti itu. Apakah memang kita akan diarahkan siswa kita menjadi businessman atau tidak? Dan yang terakhir, Pak, yang terakhir, jadi Anjungan juga tadi disampaikan sudah memegang beberapa kegiatan yang sudah ada di mana-mana, dan yang terakhir jabatan pimpinan tadi adalah Menteri ESDM yang tentunya tadi disampaikan sebenarnya bukan bidang saya, bukan bidang saya pada pimpinan untuk memegang itu, tapi bisa untuk memegang jabatan tersebut. Apakah yang saya tanyakan pada saat kita lintas sektoral dari pendidikan A ke pendidikan B, secara administrasi memang ada aturan dari pemerintah, sehingga apakah ini aturan sangat membatasi kita sebelum ini? Ya, saya kira itu, Pak, yang jadi masalah. Jadi lintas sektoral ini sangat kebijakan pemerintah sangat membatasi itu, sehingga banyak guru yang notabene adalah jurusan A nggak bisa sertifikasi gara-gara tidak bisa, padahal secara pendidikan dia mumpuni dan sebagainya. Mungkin itu, Pak, yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, langsung aja nih. Samsuri, terima kasih. Saya ini abot nih. Berat. Sudah coba pikirkan amal. Saya tidak bisa komentar mengenai pemerintah sekarang, sebaiknya saya komentar karena baru saja di pemerintahan kemarin. Tapi saya boleh berbagi pemikiran membaca situasi sekarang mengenai pendidikan dan sebaiknya bagaimana. Saya punya kekhawatiran sama bahwa pendidikan disederhanakan menjadi training, pelatihan. Karena pendidikan itu ada beda antara training, development, and education. Pelatihan, pengembangan, dan pendidikan. Pelatihan itu kita kerjakan untuk mengisi gap. Kerjaan saya apa sekarang, skillnya apa, gapnya di training untuk langsung mengerjakan tugas-tugas sekarang. Jadi sangat praktikal, sangat praktis. Misalnya beli komputer baru, itu memerlukan training untuk bisa mengoperasikan. Atau ada mesin baru, atau ada kurikulum baru, itu perlu training. Development itu, pengembangan itu untuk membekali peserta peran berikutnya, next job. Jadi untuk promosi. Tapi education itu menyiapkan peserta dengan knowledge, skill, perilaku untuk sesuatu yang sifatnya ke depan, namanya future role. Dan kita tidak tahu ke depan itu apa. Karena itu harus mendapatkan kolam ilmu, kolam kebijakan, kolam wisdom yang lebih besar daripada sekedar ilmu praktis. Nah, ada kecenderungan seolah-olah gantilah ini supaya anak didik kita bisa cepat bekerja. Kan tidak semuanya harus bekerja. Mungkin ada yang mengajar, ada yang jadi ulama, ada yang jadi politisi barangkali. Itu bukan pekerjaan teknis, itu pekerjaan kebijakan, pekerjaan pikiran-pikiran besar. Nah, kalau pendidikan disederhanakan, memang ada banyak. Saya kira
akan ada interaksi, akan ada keseimbangan, akan ada pressure untuk mengembalikan pada tracknya. Tapi memang kita juga tidak boleh menutup mata pada inovasi. Jadi kalau saya moderatnya begini Pak Santuri, yang utama harus punya pelanggaran, harus punya jalan utama, itu dipegang. Tapi selebihnya inovasi boleh, tapi tidak dibongkar semuanya. Nah, nanti kita lihat apakah Pak Mas Nadiem ini arahnya kemana. Tapi ini kan baru 3 bulan kan, baru 3 bulan. Saya kira kalau melihat situasi publiknya itu, beliau sudah mulai menyadari kompleksitas dari dunia pendidikan itu tidak mudah untuk melakukan bongkar bisa-bisa tidak apa. Kita bukan menolak inovasi, tapi sebaiknya harus ada pendidikan adalah menciptakan manusia Indonesia, dan itu yang paling awal itu asal tuh, yang paling awal itu karakter. Kalau skill itu kapan-kapan kira-kira bisa diperbaiki lagi. Jadi itu mengenai pendidikan kita. Yang kedua soal jabatan. Ya, saya sebetulnya lebih tepat kalau dikatakan Sudirman ini aktivis dan pengajar, gitu ya. Karena memang sejak kecil ikut di keluarga yang isinya aktivis semua, kemudian begitu SMA juga aktif di OSIS, sampai staf jadi ketua Menat, artinya sebelumnya kan macam-macam gitu. Nah, dengan bekal itulah kalau saya kemudian masuk ke pendidikan, kindergarten, jadi pendidik, jadi guru. Dari kampus ditugasi untuk profesi akuntan, ditugasi untuk rekonstruksi. Apa yang digunakan ilmunya bukan keahlian teknis, tapi keahlian manajerial, leadership dan manajemen. Dan seluruh, tadi saya bisik-bisik sama Mas Moderator, Mas Agus, hampir seluruh tugas-tugas penting yang saya kerjakan dari mulai SDM, Pindad, Aceh, Pertamina, itu adalah tugas pemberes organisasi. Menaruh orang-orang terbaik, meluruskan arah jalannya organisasi untuk kebaikan Republik, dan kemudian tadi harus rely on, harus mengandalkan banyak orang yang berahli di bidang masing-masing. Nah, mungkin berbeda konteksnya dengan ketika menjadi guru. Kalau atau pendidik, guru pendidik itu memang harus menguasai ilmu teknis yang diajarkan. Tetapi kalau minatnya memang berbeda, jangan dipaksa di situ terus, belajar yang lain. Saya ini akuntan sebetulnya, dan bukan akuntan bodoh, maksudnya IP-nya di atas 3,5 gitu. Tapi merasa saya ini bukan orang angka, bukan orang yang tekun audit gitu. Saya lebih senang memotivasi orang, maka saya belajar ilmu baru, namanya strategic management, leadership. Itu yang saya pegang sekarang. Akuntansi yang juga di kalau baca angka, baca rata tahu lah. Nipu-nipu kita tahu. Kalau orang menipu kita punya sense gitu ya. Bagaimana cara menelusurinya. Tapi karena minat saya lebih kepada memotivasi anak muda, saya pindah track, dan sekarang jadilah saya menjadi dosen. Dosennya dosen akuntansi, tapi dosen kepemimpinan, dosen etika bisnis dan profesi. Saya ngajar di STAN dan ngajar di jadi kurang lebih. Jadi yang penting kita sendiri Pak Santuri memang mencintai bidang itu. Kalau tidak punya passion, sebaiknya jangan dipaksa, karena tidak akan keluar inovasi kreativitas. Tapi kalau kita cinta bidang kita, misalnya anak-anak didik saya itu setiap tahun, setiap semester saya bawa ke KPK, mendengarkan bagaimana KPK bekerja. Saya bawa ke Ditjen Pajak, saya bawa ke Bursa Efek.